Israel telah mengumumkan memulai serangan darat ke jalur Gaza, Palestina pada Sabtu 28 Oktober 2023. Mengetahui hal itu, Jerman langsung gerak cepat mengerahkan lebih dari 1.000 tentara anggota pasukan khusus dari berbagai kesatuan. Pengerahan pasukan khusus itu bertujuan untuk mengevakuasi warga Jerman dari Timur Tengah yang dilanda perang. Mayoritas pasukan Jerman yang akan dikerahkan ke Timur Tengah itu saat ini bersiaga di Siprus dan siap dikerahkan dalam waktu singkat. Militer Jerman saat ini juga telah mendirikan markas operasional di Pulau Mediterania. Adapun sekelompok pasukan khusus elit Jerman tersebut kini juga telah dikerahkan ke Yordania. Pasukan khusus itu terdiri dari Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat Jerman atau KSK, Pasukan Khusus Angkatan Laut atau KSM, dan juga unit Pasukan Khusus Polisi Federal Jerman. Diketahui pengerahan ribuan pasukan Jerman itu tak hanya untuk mengevakuasi warga negara mereka, namun pasukan tersebut juga disiagakan soal adanya gelagat meluasnya perang di kawasan tersebut. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan ke Israel dan membuat kota Ashkelon berubah menjadi kota hantu. Alarm menderu dan kerusakan terjadi di mana-mana. Selain itu, kota tersebut tampak sudah ditinggalkan dan tampak tidak ada orang dimanapun. Kota pelabuhan kuno tersebut menjadi sasaran sebanyak 25% roket yang ditembakkan oleh kelompok Palestina. Namun warga mengatakan bahwa pemerintah sangat lambat dalam memberikan bantuan. Diketahui para lansia dan keluarga yang memiliki anak kecil tidak dapat mencari tempat perlindungan dalam waktu 10 detik setelah alarm peringatan roket menyerang. Kini para pemilik bisnis penting yang masih tersisa di kota tersebut, mereka menggambarkan Ashkelon sebagai kota hantu. Kerusakan harta benda terlihat di mana-mana, rumah dan mobil hancur, apalagi jenazah korban jiwa. Ashkelon sendiri tidak dihitung sebagai salah satu komunitas yang terkena dampak pertempuran dan berhak mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Mirisnya para korban juga tidak kunjung dievakuasi sehingga menimbulkan kemarahan dan frustasi dari warga dan wali kota Tomer Glen. Di tengah situasi Israel yang semakin memanas, Malaysia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar. Bantuan kemanusiaan pertama rencananya akan dikirim melalui Bandar Udara Internasional El Aris Mesir pada 3 November 2023 mendatang. Kemudian bantuan selanjutnya, Malaysia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui jalur laut. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Pasalnya, hingga Sabtu 28 Oktober 2023, ada setidaknya 50 metrik ton atau senilai 76,58 miliar sumbangan yang diberikan warga Malaysia ke dana perwalian kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Kementerian mengatakan pengiriman pertama bantuan kemanusiaan ke Gaza akan dikirim ke Bandar Internasional El Aris. Pengiriman tersebut rencananya menggunakan penerbangan kargo charteran khusus yang didanai oleh Malaysia pada 3 November 2023. Lalu pengiriman selanjutnya akan dilakukan melalui jalur laut dengan rincian akan ditentukan oleh tim Ops Ihsan. Namun kementerian mengatakan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza itu memerlukan persetujuan dari pemerintah Mesir. Sebab sebelum dikelola oleh masyarakat Bulan Sabit Merah Mesir, itu satu-satunya lembaga pelaksana yang bertanggung jawab menangani pengiriman melalui titik masuk perbatasan Rafah, Gaza. Merespons serangan darat Israel di Gaza, Hamas mengaku siap menghadapi dengan kekuatan penuh. Bahkan kelompok Hamas yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam juga memberikan ancaman akan mempermalukan Israel di hadapan dunia. Hal itu diungkapkan oleh Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam. Menurut Abu Ubaidah, serangan darat Israel akan menjadi titik balik dalam sejarah dan kemerdekaan Palestina. Abu Ubaidah bahkan mengatakan bahwa invasi darat dari Israel sudah sangat mereka nantikan. Senada dengan hal itu, juru bicara militer Daniel Hagari juga mengklaim bahwa pasukan daratnya telah memperluas daerah operasi. Sementara menurut anggota senior Biro Politik Hamas, Izzat Al-Riz mengatakan bahwa Gaza akan jadi kuburan massal jika Israel memasuki Gaza. Di sisi lain, Israel mengklaim bahwa sejak Jumat malam, pasukannya masih berada di Palestina. Padahal dalam 3 minggu belakangan, Israel hanya melakukan serangan singkat ke Gaza. Izzat Al-Riz bersumpah bahwa semua kekuatan kelompok Palestina akan siap menggagalkan serangan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa mengalahkan Hamas adalah ujian eksistensial bagi Israel.
Di tengah rencana serangan darat ke Gaza, ia juga memastikan perang militernya di Gaza akan lama dan sulit. Sebelumnya, Netanyahu menuduh bahwa 90% anggaran militer kelompok perlawanan Palestina tersebut berasal dari Iran. Hal itu diungkapkan Netanyahu dalam konferensi pers bersama keluarga orang-orang yang disandra Hamas dalam serangan 7 Oktober lalu. Menurutnya, pertempuran di jalur Gaza akan berlangsung lama dan sulit, sebab pasukan darat Israel beroperasi di wilayah Palestina selama lebih dari 24 jam. Netanyahu sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa perang telah memasuki tahap kedua. Meski demikian, upaya untuk membebaskan lebih dari 200 sandera akan terus berlanjut, bahkan selama serangan darat terhadap Hamas di Gaza diluncurkan. Ia mengatakan gagasan kesepakatan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina telah dibahas dengan Kabinet Perang Israel. Namun sayangnya ia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut soal kesepakatan tersebut. Menurutnya rincian apapun dari kesepakatan itu akan menjadi kontraproduktif. Putra salah satu pendiri Hamas, Musab Hassan Youssef, kembali mengecam kelompok Hamas. Menurut Youssef, serangan Hamas ke Israel seakan membuka gerbang neraka bagi warga Palestina. Serangan Hamas ke Israel juga disebut sebagai tanda kesediaan Hamas mengorbankan anak-anak dan warga sipil Palestina. Hal itu diungkapkan Youssef dalam sebuah acara di stasiun televisi Inggris pada beberapa waktu lalu. Pria yang dikenal sebagai Pangeran Hijau itu muncul setelah sejumlah tamu Palestina lainnya diundang untuk memberikan pandangan mereka mengenai perang Israel-Hamas. Dalam kesempatan itu, Youssef juga memberikan pesan sebagai mantan anggota Hamas. Ia meminta perang di Gaza itu harus dihentikan, sebab apabila perang akan berlanjut, maka perang Israel-Hamas akan lebih mematikan dan mengancam masyarakat Palestina. Mengenai pembantaian Hamas di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober, Youssef mengatakan bahwa meskipun ia terkejut dengan skala serangan tersebut, ia tidak terkejut dengan kebrutalan Hamas. Bahkan Youssef menyebut bahwa Hamas sebenarnya tidak peduli dengan warga dan anak-anak Palestina. Pasalnya, Hamas hanya menggunakan warga Palestina itu sebagai tameng untuk menyerang Israel. Perdana Menteri Israel Netanyahu sempat tidak mau disalahkan atas kegagalan penanganan serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Ia bahkan diam-diam mengumpulkan bukti dan menyalahkan militernya atas serangan Hamas itu. Namun kini Netanyahu mengaku salah dan meminta maaf atas permasalahan tersebut. Permintaan maaf Netanyahu itu disampaikan melalui media sosial X pada Minggu 29 Oktober. Dalam cuitannya, Netanyahu menolak untuk secara eksplisit mengakui bahwa ia memikul tanggung jawab atas serangan 7 Oktober. Selain itu, ia juga mengaku memberikan dukungan penuh kepada semua kepala pasukan keamanan. Pasalnya saat itu ia hanya memberikan jawaban politik ketika didesak dalam konferensi pers soal serangan Hamas 7 Oktober. Sebagai informasi, selesai konferensi pers tersebut, Netanyahu juga men-tweet sebuah postingan yang menyalahkan pejabat pertahanan dan intelijen. Namun akhirnya tweet tersebut dihapus pada Minggu pagi sesaat sebelum permintaan maafnya. Diketahui postingan Netanyahu saat itu pun langsung mendapatkan kritikan keras. Beberapa pihak juga mendesak Netanyahu mencabut pernyataan tersebut. Serangan darat tentara Israel di jalur Gaza kembali digagalkan oleh kelompok Hamas. Bahkan baru 3 jam menyerang, setidaknya 2 tentara Zionis itu langsung terluka. Akibatnya tentara Israel itu pun langsung menarik pasukannya dari jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh juru bicara pasukan pendudukan Israel. Pasalnya, percobaan serangan darat itu terjadi pada Sabtu 28 Oktober 2023 kemarin. Ia juga mengkonfirmasi bahwa tentara Israel mundur dari Sofa di jalur Gaza selesai mendapatkan perlawanan selama 3 jam oleh Hamas. Atas perlawanan tersebut, seorang perwira tinggi Israel terluka parah akibat ledakan yang diluncurkan oleh Hamas. Selain itu, 1 tentara lainnya dilaporkan terluka dalam konfrontasi di jalur Gaza Utara. Di sisi lain, Hamas mengklaim bahwa musuh telah jatuh ke dalam perangkap, di mana penyergapan pada tentara Israel itu memang telah disiapkan oleh kelompok Hamas untuk menghadapi serangan darat. Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut jumlah kematian akibat perang Israel dan Hamas mencapai 8.000 orang pada Minggu 22 Oktober. Namun rupanya kebrutalan Israel di jalur Gaza itu membuat 2 perusahaan senjata di Amerika Serikat meraup untung besar.
Dua perusahaan senjata itu merupakan Raytheon dan juga General Dynamics. Eksekutif dari kedua kontraktor pertahanan Amerika itu mengatakan kepada investor bahwa perang brutal Israel di Gaza akan berdampak baik bagi bisnis. Bahkan diperkirakan peningkatan 4 kali produksi artileri pun belum cukup memenuhi permintaan tambahan. Sebagai informasi, sejak 7 Oktober lalu, konflik antara Israel dan Hamas kembali memanas. Militer Israel yang meminta pasokan senjata dari Amerika Serikat juga telah menggempur jalur Gaza dengan ribuan bom. Di sisi lain, selain membantu Israel, Amerika Serikat juga menyokong persenjataan Ukraina dalam melawan invasi Rusia. Oleh karena itu, eskalasi konflik pasti menguntungkan bagi kontraktor pertahanan Amerika Serikat. Perusahaan senjata tersebut menerima banyak permintaan, mulai dari pesawat tempur, rudal, tank, artileri, amunisi, dan juga bom. Seperti halnya perusahaan Raytheon dan juga General Dynamics yang merupakan kontraktor pemerintah federal terbesar kedua dan ketiga di Amerika. Keduanya mengalami peningkatan stok mereka lebih dari 10% sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Pemimpin Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar, mengaku siap melakukan pertukaran tawanan dengan Israel pada Sabtu 28 Oktober kemarin. Namun di sisi lain, Israel justru menolak tawaran tersebut dan lebih memilih melanjutkan serangan darat di jalur Gaza. Yahya Sinwar menyatakan jika Israel bersedia melakukan pertukaran tawanan, maka Hamas juga akan melepaskan semua tawanannya. Yahya Sinwar juga menyerukan kepada kelompok yang terlibat untuk menyiapkan nama-nama tahanan sebagai persiapan pertukaran tahanan. Sebagai informasi, pada 7 Oktober lalu, Hamas menangkap sebanyak 250 warga Israel selama operasi Badai Al-Aqsa. Namun beberapa telah dibebaskan dan sebanyak 50 tawanan lainnya dinyatakan tewas akibat serangan dari Israel sendiri. Diketahui perang Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 8.000 warga Palestina. Majelis Ulama Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi pada hari Jumat lalu dengan menyerukan penerapan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Namun Israel menolak semua seruan gencatan senjata karena dianggap lebih menguntungkan Hamas. Majelis tersebut menekankan pentingnya mencegah destabilisasi lebih lanjut dan juga peningkatan kekerasan di kawasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.